Semoga teman-teman di luar sana ada menginspirasi dari hal ini bahwa harus apa namanya fighting ya di awal walaupun dengan modal sedikit tapi beli nggak apa namanya nggak patah semangat untuk harus tekad kuat dan segala macam ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah di di lokasi yang kedua, tempat pembibitan yang beli namanya ya. Tempat Inokulasi. Oke, teman-teman juga bisa searching di Google apa itu inokulasi. Ya, jadi inokulasi adalah Jadi setelah dibibit, nah itu di istilahnya ditaruh di tempat ini agar bibit itu bisa merambat. oke, dan ini harus pengaturan suhunya gimana, Bli? Kalau di suhu di sini itu suhunya agak panas atau hangat. Ya sekitar 28 sampai 32 gitu nggak apa-apa. Dan itu ada pengaturan alat nggak? Nggak ada. Berarti murni harus tercahaya ya? Iya, dari cahaya aja. Oke, mungkin teman-teman juga di sana banyak yang kurang tahu dari model nama, proses awal apa. Nah kalau yang seperti ini udah diisi bibitnya Beli ya? Ya ini habis dikukus, nah langsung dikasih bibit. Jadi kalau dikukus sama plastiknya juga dikukus? Iya. Tapi dia nggak mengembun Beli? Nggak. Jadi dia plastiknya khusus. Tujuannya dikukus tuh untuk apa? Sterilisasi biar kuman-kuman itu nonaktif. Harus seperti itu juga. Ini per tanggal maksudnya Beli? Nah, setiap isi bibit dikasih tanggalnya. Oh oke. Biasanya untuk satu kayak gini nih berapa hari dia menghasilkan jamur? Ini belum, nanti habis ini kan ini di sebelah sini paling atasnya aja bibit dikasih bibit nanti merambat sampai ke bawah. Oke, ini ya kayak di depan tadi itu ada proses pengisiannya. Habis itu di kayak pipa. Habis itu diapain? Dikukus selama berapa jam? Kukusnya 8 jaman. 8 jam. Oh, itu lumayan lama ya, Bro ya? Sebenarnya cuma nyari di suhu 100 itu paling 4 jam gitu. Oh, 4 jam. Ya. Itu pakai bahan bakar apa? Kompor? Gas. Oh, pakai gas. Habis itu baru diisi bibit. Jadi masih kondisi panas dia diisi bibit? Nggak hangat. Ada didinginkan dulu sehari kan habis dikukus. Kan sehari didinginkan. Baru dikasih. Ini sampai segini banyaknya, teman-teman bisa bayangkan dari modal 300.000 dari gaji seorang guru yang pada zaman 2012 udah bisa sukses sebanyak ini. Nah, untuk penasaran sampai kayak gimana motivasinya itu bisa ditonton video yang pertama. Oke, Beli lanjut. Ini kan dari dikukus nih sampai dikasih bibitnya. Dikukus langsung bawa ke sini ya? Dikukus ada lagi tempatnya untuk mendinginkan. Oh, didinginkan. Untuk isi bibit. Itu untuk didinginkan berapa jam, Le? Kalau biasanya itu 12 jam. 12 jam, berarti 1 hari ya? Bukan ya, setengah hari. Ya, setengah hari. Terus habis itu baru dikasih bibit. Biasanya dikasih bibit paling baiknya waktu kapan, Le? Sore, pagi, siang? Untuk kasih bibit biasanya pagi hari. Tapi karena yang penting sih nyari istilahnya udaranya gak gerak gitu. Oke, udaranya gak gerak. Terus di caranya ngisi bibit tuh kayak ya dibuka. Ini tadinya kan pakai penutup plastik. Ya. Buka langsung masukin bibitnya, tutup pakai koran. Tapi ini dilubangi? Nggak usah. Nggak usah. Jadi saringannya ini ventilasinya dia koran ini gitu. Oh, jadi angin masih bisa masuk tapi sedikit. Dari sinilah yang kan muncul si jamur tiram itu. Oke, terus abis dikasih bibit baru dimasukkan ke sini. Ya. Oh, berarti ini udah diisi bibit dong? Udah. Oke. Berarti ini udah diisi bibit. Nah, dari waktu pengisian bibit ini kan udah tertanggal kan? Nah, teman-teman juga bisa lihat dikasih tanggalnya biar nggak keliru nanti ya. Terus habis ditanggalkan kira-kira berapa minggu dia untuk menetaskan si jamur tiram tuh? Kalau dari isi bibit nanti bakal miseliumnya itu namanya istilahnya miselium. Iya. Itu bakal merambat terus sampai ke bawah gitu. Kalau seandainya kan prinsip perkawinan miselium itu belajar biologi lagi. Iya. Dari guru bahasa Jepang belajar biologi. Betul. Wow, jadi pengetahuannya lumayan melebar ya, Bi. Ya, dari itu kemudian Pokoknya miseliumnya itu udah kalau masih ada dalam satu ruangan dia merambat terus sampai penuh. Setelah itu dia miseliumnya akan kawin gitu. Kalau belum penuh semua nggak bakal kawin. Jadi ini juga dia bakal tumbuh. Tuh bakal tumbuh baru. Itu perlu disiram nggak, Bli? Setelah putih itu baru pindah ke tempat
penumbuhan. Oh, enggak di sini lagi ruangannya. Bukan di sini. Di mana di bawah? Di bawah. Jadi satu persatu ini di bawah, sementara itu masih menetas kecil-kecil. Enggak, putih semua itu belum menetas. Oh, putih yang kayak gini semua putih itu. Ya, semuanya ini putih. Tapi kalau dipindahin itu nggak mengganggu pertumbuhannya. Oh, berarti dipindahin ke tempat yang memang diperuntukkan untuk penetasannya. Ya, untuk penetasan kayak gini, ini kan udah ada. Oke, ini bisa dikasih lihat teman-teman nih. Ya kayak ini teman-teman udah ada putihnya. Ini udah mulai akan bibit-bibit putihnya. Oh ya, sampai setengah. Wow. Ada kucing. Jadi, nah, mungkin tantangannya ketika ini akan dimakan oleh si tikus. Jadi ada si kucing yang untuk mengamankannya ya. Ya. Makanya harus pelihara kucing. Ya, kita pelihara kucing. Oke, ini udah kayak akar tuh ya, Bli? Ya, itu udah bisa diubah. Jadi ini akan menumbuhkan si jamur itu. Nanti dibuka ini ya, Bli? Dibuka Setengahnya aja. korannya saja. Oh, korannya saja. Ya. Oh, berarti pipanya itu masih biasanya setelah panen kedua baru. Jadi panen pertama masih di pipa. Oh, masih di pipa, panen kedua baru semakin membuka. Nah, ini kira-kira dari proses awal ntar loh, dari penetasan si bibit-bibit jamur itu berapa minggu, Bli? Dari pengisiannya? Dari pengisian tuh kurang lebih sebulan. Sebulan Ya. berarti udah baru baru akan mulai tumbuh gitu. Oh, lumayan lama juga ya, Bli? Ya. Lumayan Tapi lama. kalau seandainya dipendekin, dalam artian ini kan karena panjangnya Panjang, segini. ya. Kalau dipendekin segini lebih cepat lagi. Oh. Iya. Jadi total dari sampai dia mau keluar tuh si jamur tiramnya, dari proses dari nol berapa bulan tuh, Bli? Setelah sebulan penuh putih semua, Ya. itu lagi nunggu 1-2 mingguan tergantung situasi. Kalau seandainya Hujan itu ya cepat seminggu Oh, aja karena udah. lembab. Kalau musim kering, Li, ada kendala Kalau nggak? musim kering lama. Oh, lama ya. Lama nunggunya enggak. Lama nunggunya. Biasanya ini kan berapa segini yang bisa dihasilkan 1 kilo dari awal dari panen pertama. Kalau dulu kita karena saya belajarnya beli itu, Iya. jadi sekali panen itu kita petik, kita timbang, kita tulis di sini berapa gitu. Gitu. Tiap panen kedua ditulis lagi berapa. Iya. Nah, akhirnya rata-rata itu dari 3.000 itu ngasilin kisarannya itu antara 9.000 sampai 15.000. Duit gitu loh. Dari Duit. kita beli 3.000 Iya. dulu, Iya. itu setelah dicek-cek hasilnya itu kisarannya antara 9.000 sampai Lumayan 15.000. juga ya. Jadi untuk dapat 1 kilo di panen pertama berapa, Bli? Berapa gini harus? Kalau segini itu tergantung backlognya. Ya, sama musimnya. Kalau musim panas itu agak sedikit dapat. Sedikit, Tapi ya. kalau musim dingin Kira-kira itu berapa? agak banyak. Kalau Itu dapat kurang 4 lebih gini. 150 gram rata-ratanya. Segini ya? 150 sekali panen, Oh, sekali panen. tumbuh itu. Oh. 150 sampai ada yang punya, yang kemarin yang saya jual yang di pasar tuh malah ada yang 250 gitu. Ini berapa kali panen, Bli? Kalau sampai habis berapa kali panen dia segitu? Kurang lebih yang besar-besarnya itu 3 sampai 5 kali lah. Yang Dalam waktu? Dalam waktunya antara 2 sampai 4 bulan. 4 bulan. Oh, 3 kali panen. Oh, lumayan ya. Lumayan banget ya, Ya. Bli ya. Nah, terus kendala Bli di bangsa pasar ini di mana, Bli? Di sana aja. Oke, kendala Bli di bangsa pasar. Kayak gimana, Bli? Dari awal nih, 2014 udah mulai kesini nih. Gimana tuh pasarnya? Kalau dulu kita 2 kilo aja panen udah nangis-nangis mau jualnya. Ya, karena pasarnya masih buta ya, Bli Ya, ya. terus kita jual ke warung dekat-dekat rumah juga ya mungkin diejek gitu lah. Atau mungkin masyarakat edukasi tentang manfaat jamur tiram tuh belum ya. Belum. Oke, teman-teman, kalau belum tahu manfaat jamur tiram ini bisa cek di sini nih, di samping ada manfaat jamur tiram kayak apa. Lanjut, Bli. Terus sampai di di posisi seperti ini. Sekarang pasarnya gimana, Bli? Udah ada banyak reseller yang datang kah atau gimana? Nah, kalau dulu kita diejek di sini, akhirnya cari ke tempat yang agak jauh. Iya. Kalau diejek kita juga nggak kenal juga, nggak Iya, masalah. iya.
itu akhirnya di sana mulai laku terus. Tapi ada limitnya dia, umpama 10 bungkus ya udah dia punya cuma kemampuan 10 bungkus. Akhirnya kita pakai manfaatin sosmed di Facebook juga gitu. Nah ternyata responnya bagus gitu, kita invite ibu-ibu semua, jadi temannya kita sama ibu-ibu aja. Iya benar-benar. Terus pagi-pagi kita chat, Bu nyari jamur apa enggak? Iya. Ada gini nggak ke pasar-pasar tradisional nggak? Ya kalau ke pasar tradisional bagus sekali, itu artinya apa, kita bawa barang langsung cash gitu. Ya itu berarti itu juga yang menyegarkan beli ya, ya untuk semakin berkembang sampai di awal gitu. Pasarnya untuk wilayah Bangli ini aja ya? Bangli ada, yang sekarang sih lagi fokus yang di Denpasar, Pekan Badung. Tapi Denpasar ada nggak kayak ini beli pembibit ini? Iya. Tapi kayak panas, mungkin kendalanya di sana ya beli ya, seperti yang bilang tadi ada cuaca. Jadi kalau yang Denpasar sekarang masih jalan terus. Oke. Terus beli juga support ke villa, hotel atau apalah itu? Tadinya yang supplier saya yang Denpasar memang hotel sasarannya. Itu biasanya ngambil berapa kilo seharinya beli? Pokoknya apa ya, kalau dari nyarinya 10 kilo sampai 100 kilo. Sampai 100 kilo per hari? Itu pakai mobil itu? Iya, pakai mobil per hari. Tapi kita panennya cuma 50 kilo sehari beli? Ya. 50 kilo sehari udah maksa nggak tuh beli? Apa kewalahan atau gimana? Tapi apa ya, itu puncaknya aja tuh. Sekarang nggak dapet, tadi aja cuma panen sekitar 15 ya. Kok gitu beli? Kok menurun? Ya karena musim apa, panas. Terus biaya perawatannya gimana beli? Apa perlu disemprot kah? Atau gimana? Kalau misalnya ada tikus kan robek tuh, berarti gagal. Jadi kalau seandainya kita buat sendiri, ya udah gagalnya untuk kita. Kalau seandainya beli, ya itu ruginya. Pokoknya kita yang apa namanya, yang jual itu yang udah yakin tumbuh, sama kalau nggak tumbuh kita retur gitu lah, kita ganti ulang. Dari proses ini nih, kan udah diisi misalnya si bibit jamur tuh, itu udah kita nunggu aja, apa perlu perawatan lagi nih sampai dia? Nunggu aja, nunggu proses. Nggak perlu dirawat lagi? Nggak perlu, paling ya kita bersihin. Apanya beli? Ruangannya, kalau seandainya ada apa namanya di kecoa apa juga kita bersihin. Oke, ini hebat banget ya beli, dari modal 300 sampai bisa segede ini bayangkan berapa hari beli? 2 hari semuanya isi jamur. Nah, marketing pertama yang beli sasarannya tuh apa? Dari people ke people ya? Ya, untuk pertama itu, kemudian mungkin orang makin tahu gitu, akhirnya dapat yang memang setiap hari konstan nyari gitu. Oke, di pasarnya juga lewat Instagram? Ada. Apa namanya Instagramnya beli? Bisa dikasih tahu? Untuk yang ini, kalau Instagram saya IKD_Saputra itu. Oke, nanti bisa di follow untuk Instagramnya. Untuk bisnis ini? Ya, bisnis ini juga saya punya satu Instagram itu. Jadi untuk bisnis cuma hashtagnya aja yang beda, hashtag Jamur Kita Bali. Di Facebook juga ada ya beli ya? Oke. Kalau Facebook baru ada khusus untuk jamur. Apa namanya beli? Jamur Kita Bali. Oke, Jamur Kita Bali. Teman-teman juga bisa nge-add ya, Jamur Kita Bali, khusus untuk perkembangan jamur ini. Nah, dari awal 2014 berapa sekilo nih? Sekilo harganya masih sama, dari 20.000. Iya. Ya, sekarang ya naik jadi 25 gitu. Lumayan ya beli ya. Pas panen 25.000 untuk 1 kilonya. 1 kilo tuh biasanya berapa bungkus? Ya berapa bungkus nih? 5, kisaran antara 5 sampai 8. 5 sampai 8 lumayan ya. Kalau seandainya yang rata-rata yang 200 gram berarti kan 5. Oke. Terus kira-kira modal untuk kayak beli 300.000 menjadi 900.000, berarti 3 kali lipat dong itu beli. Nah, kalau boleh tahu nih dari pasaran 2012, 2014, 15, 16 sampai 2020, grace-nya kayak gimana grafiknya beli? Naik, turun? Ya, dulu kita panen 2 kilo itu susah masarin. Sekarang pelanggan itu minta 100 kilo. 100 kilo? Iya, kita cuma panen 20 kilo. 20 kilo? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, nah
tiap bulan kan beda-beda nih, tergantung dari iklim segala macam. Omset beli tertinggi selama berapa tahun nih? 2012 ya, berapa dari mulai kapan nih? 2012 ya. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 9 tahun beli. Udah berkecimpung di bidang ini. Omset paling memuncak Paling sampai berapa tuh? paling yang panen perharinya kalau dihitung berarti kan per hari kita panennya dulu itu Iya, dapat 50 kilo. 50 kilo. Wow, 50 kilo. kali. Sekilonya berapa, Bli? Kalau ke gini kita jualnya 17.000. Ya, 17.000. Kalau ke reseller 17.000 untuk 50 kilo. Nah, berapakah? Yuk kita dikalkulatorin. Berapa, Bli? 850 per hari. 850.000 per hari. Itu dalam satu hari menghasilkan 50 kilo jamur. Nah, dijual ke reseller seharga 17.000. Dapatnya adalah 850.000 untuk satu hari. Dikali 30 berapa, Bli? 25.500.000. Wow. Selamat tuh, 25.500.000. Iya. Itu banyak duitnya dong. Beli apa aja nih? Ngembangkan lagi. Ngembangin lagi. Lagi. Kita bikin lagi di tempat lain. Oke, di tempat lain maksudnya? Ngontrak juga, Oh, kita ngontrak bikin juga. bangunan juga, 2 aruan. Oke, buka cabang baru lagi nih. Berarti harus memperdayakan, bagus nih, memperdayakan juga tenaga pekerja di sekitar. Oke, nah teman-teman juga semoga bisa menginspirasi. Jadi untuk awal, jadi 300.000 ya, Bri, sampai menjadi 900.000, 3 kali lipat. Dan sekarang perharinya sampai puncak dulu. Itu tahun berapa tuh, Bli? 50 kilo di tahun berapa tuh? Lupa itu, mungkin 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Berarti 2018 ya. 50 kilo dalam satu hari dijual ke reseller seharga 17.000 dan omsetnya adalah 25.500.000. Itu Wow. yang paling tinggi. Paling Tapi kalau tinggi. sekarang susah kayaknya karena musim panas. Ya, pertama musim panas dan juga karena efek dari pandemi virus COVID-19 ya, 19 ya. Oke, semoga teman-teman juga dapat menginspirasi. Nah, ada nggak prinsip yang bisa beli kasih tahu ke teman-teman sebagai wirausaha baru, entrepreneur baru yang lebih mengedukasi? Silakan nih. Kalau dari saya itu prinsip saya dulu aja sih. Kalau dulu itu pokoknya kita coba mencoba sesuatu baru gitu. Ya memang tantangan yang terberat itu dari kita sendiri. Ya. Setelah dari kita sudah lewat itu pasti dari orang-orang terdekat. Iya. Kalau mau kayak gini gimana udah gedein, nggak usah dah Pak, itu pasti seperti itu. Iya, Banyaknya iya. seperti itu. Tapi akhirnya kita labrak itu, ya alhasil semua yang istilahnya dulu masih ragu-ragu percaya sama kita itu wajar. Oke, Karena oke. mereka pingin lihat serius nggak Iya, seperti itu. iya. Kalau udah serius dilihat, otomatis yang lain pasti gabung. Ya, tapi untuk di awal dia paling sulit ya, Beli ya. Jadi prinsipnya adalah taklukkan dulu diri sendiri untuk menaklukkan orang lain ya, Beli ya. Jadi itu yang paling kuat. Oke teman-teman, semoga bisa terinspirasi dari video ini, dan untuk kalian mengembangkan usaha kalian, entrepreneur kalian, tetap lakukan apa passion kalian, menurut kalian anggap sesuai dengan kebisaan kalian. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di inbox inspirasi buat kamu. Sampai ketemu lagi di inbox yang akan datang. Bye.